remember that Exodus chapter 3 is the calling of Moses. Number 4 means preparation period, training period. And this chapter 12, verses 1 through 36 is the Passover lamb story. Pelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang kehidupan Musa, tokoh yang menggenapi perjanjian Abraham. Saatnya kita mempelajari tentang Musa. Saudara akan melihat Tuhan sudah menyiapkan Musa dalam menggenapi perjanjian Abraham. Namun Musa yang dimana akan menggenapi perjanjian tersebut dan dipersiapkan oleh Tuhan perlu untuk dilatih supaya bisa menggenapi perjanjian itu. Jadi itu adalah rencana Tuhan. Setiap hamba Tuhan harus dilatih untuk bisa menyelesaikan mandat khusus itu. Jika tidak, Tuhan tidak dapat menggunakan orang tersebut. Dengan cara yang sama, terjadi di dalam kehidupan Musa yang telah dilatih untuk menggenapi amanat khusus itu. Sekarang, Musa di sini, dia lahir kapan? Di tahun 1526 sebelum Masehi. Kelahiran dari Musa. Yang pertama, di tahun ke-40, jadi tahun 1526 dikurangi 40 tahun sama dengan berapa? Yaitu jatuh di tahun 1486. Di manakah dia tinggal? Selama itu dia tinggal di istana Mesir. Dia adalah orang kerajaan. 40 tahun periode tersebut adalah periode pelatihan kepemimpinan. Karena nanti dia akan menjadi seorang pemimpin, jadi dia telah mempelajari semua kepemimpinan selama di periode tersebut. Dia adalah orang yang sangat sombong atau orang yang tinggi hati di antara sesama orang Israel. Karena pada saat itu orang Israel, yaitu orang-orang sebangsanya, berada di dalam perbudakan. Semua kaumnya, orang-orang Israel, dalam perbudakan, sementara dia adalah satu-satunya orang yang menikmati kelompok elit kerajaan bersama dengan Raja Firaun dan kerabatnya.
He was a very proud Dia man, adalah orang yang but sangat it was membanggakan unnecessary for him dirinya, to tetapi be tidak perlu there bagi dia untuk for berada the di leadership sana training untuk pelatihan because kepemimpinan, later he will be a karena national nanti leader dia for akan menjadi about seorang 2 million pemimpin di dalam Israelites, kaumnya sekitar 2 juta orang Israel leading them to yang memimpin the mereka wilderness. di padang gurun. In the same way, Dengan cara yang sama, that principle prinsip itu applies berlaku to untuk hidup your life saudara as well. juga. Okay? So always Jadi thinking selalu of berpikir meditating dan the life merenungkan of Moses. kehidupan Musa. Now, but although he Tetapi possessed the meskipun dia leadership, memiliki jiwa kepemimpinan, he was very dia arrogant. sangat sombong. Therefore, Oleh karena itu, next 40 di years 40 tahun was kemudian the mengalami different pelatihan types of yang training. berbeda, Humble training. melatih kerendahan hati, Humble training. Put him into the ditempatkan di wilderness padang for 40 gurun years. selama 40 tahun, Another 40 years. yaitu 40 tahun yang lainnya. See, this is a wilderness. It's a humble Padang gurun itu membuat dia menjadi rendah hati. in the wilderness. Pelatihan di padang gurun. Not only a wilderness Bukan humble hanya training, di but padang gurun, it was very tetapi specific adalah training pelatihan yang for sangat Moses. khusus untuk So you Musa. put it down here. Jadi saudara letakkan di sini, He was dia married telah menikah to dengan Gentile imam dari religion kepercayaan non-Yahudi. priest, which is very, Itu hal yang very sangat memalukan shameful in the light of dalam kehidupan umat Israel. very shameful. Sangat memalukan. Okay, he married Dia such a menikah dengan Gentile, orang non-Yahudi idol-worshipping yang dimana memuja priest berhala dari family. keluarga imam Even tersebut. Bahkan he got 2 sons dia out of that. mendapatkan 2 putra dari So hubungan this man tersebut. was so shameful, Jadi pria ini sangat memalukan, not enough rendah to hati, even mingle bahkan with his juga fellow country people tidak because bisa he bergaul dengan already sesamanya karena dia forgotten sudah man by his pria yang sudah because of dilupakan his blood dan related terbuang marriage karena dari pernikahannya sudah terkait hubungan darah dengan idol penyembahan worshiping berhala dari keluarga Gentile non-Yahudi. family members. He became a Gentile Dia family. menjadi keluarga Okay. non-Yahudi. Such a low Dengan level begitu menjadi orang yang sangat rendah dan tidak berharga. held by Moses. Itulah kehidupan Musa selama 40 tahun. Totally away from Benar-benar jauh Israeli dari community. komunitas umat Israel, Forgotten. terlupakan dan tak berharga, So he was sehingga dia hampir tersesat, lost his kehilangan 40 kebanggaan dari years kebangsawanannya selama 40 tahun yang lalu. totally Benar-benar in the opposite place. di tempat yang sangat berlawanan. That was God's plan. Tapi itu adalah rencana Tuhan untuk membuatnya menjadi pemimpin yang rendah hati. That Prinsip principle ini selalu diterapkan dalam kehidupan kita semua applied in our lives as well. In some dengan many beberapa different cara ways, yang berbeda. God, Tuhan employs menggunakan this humble prinsip process proses yang rendah hati in the ini lives of di dalam God's kehidupan sebagai servants. hamba Tuhan. Okay. So 40 Jadi means, 40 for berarti number 4 means nomor 4 God's berarti preparation period. periode persiapan Number 4. Tuhan. Itulah arti nomor Number 4 4. means preparation period. Masa persiapan Training atau masa pelatihan. number 4. Itulah Testing arti nomor 4. period. 4 means Masa pengujian. out of agony, Keluar dari penderitaan. persecution, Keluar dari out penganiayaan. of trial. Keluar dari ujian. Number 4. Itulah arti nomor 4. Even Paul Bahkan and Paulus his life dan hidupnya
applied in this menerapkan principle. prinsip ini. When Ketika Paul Paulus was berusia 30 years 30 old, tahun, dia he menjadi became a seorang Christian. Kristen. After he became Setelah a dia Christian, menjadi seorang Kristen, additional 10 years ada training tambahan 10 tahun pelatihan until he was at age of hingga 40. sampai dia berusia 40 tahun. Starting that Mulai dari 40 kehidupannya years 40 old tahun itu, in his life, he finally akhirnya became melayani a dengan penuh waktu full-time minister in the di gereja Antioch Church. Antioquia. Okay. In other words, he Dengan became kata an lain, dia menjadi evangelist, seorang a full-time penginjil evangelist at the age pada of 40 usia 40 tahun. in AD 45, Di tahun where he 45, began di mana dia his memulai ministry. pelayanannya. From that time Sejak on, saat itu, dia he's been telah traveling berpergian ke luar overseas negeri as a sebagai missionary misionaris until his death. sampai akhir kematiannya. So 40 Jadi, means a lot. 40 Okay. arti yang You sangat just try to berarti. figure out your lives. Number 4. In the Dengan same cara way yang here, sama you di can sini, see saudara dapat melihat first 40 years 40 tahun adalah leadership pelatihan training. kepemimpinan. Second 40 years 40 tahun kedua, humble pelatihan training. untuk kerendahan hati. Okay. Here again. Now, when Ketika dia was at berusia 80 years 80 tahun, when he became 80 years old, apakah yang terjadi? God called him. Tuhan memanggilnya. He was called. Dia dipanggil. He was called. That is Exodus Ada di dalam chapter keseluruhan 3. kitab Entire Keluaran chapter pasal 3. 3. Exodus 3. So they remember Keluaran that. pasal Exodus 3 chapter 3 adalah tentang is panggilan the Musa. calling of Moses. Okay. At the age Di of dalam 80. usianya yang ke-80. When he was in the Ketika wilderness, dia berada di taking care peperangan of the padang camels, gurun, all of a merawat sudden, ternak, tiba-tiba Yesus muncul Jesus kepadanya, appeared to pada him dia at the age of di usianya when yang sudah time siap. comes, when Jesus said, Yesus "That's it, mengatakan, now inilah the time waktunya, that you are the one saatnya who will fulfill engkau the yang akan mengenapi Abrahamic covenant." perjanjian Abraham. Okay, about 500 Sekitar years ago. 500 tahun yang lalu. And he said, Dan dia berkata kepada Musa, "You, Moses, now, you know who am I? tahukah I am siapakah the saya? Lord Saya adalah Allah Abraham. Abraham. I am the Lord, Saya adalah I am Tuhan, yang the berarti Jehovah of Allah Abraham. Jehovah dari Abraham. I am the Dan saya adalah Jehovah of Allah Isaac, Jehovah dari and also Ishak. I am the Dan juga saya Jehovah of Allah Jehovah dari Yakub. because Karena Moses Musa asked, menanyakan, "Who are you?" siapakah engkau? And he Dan specified dia his menentukan identity. identitasnya, Okay. yaitu I am the Yesus. Saya Abraham's adalah Jehovah. Allah Jehovah I dari am the Abraham. Isaac's Jehovah. Saya adalah Allah Jehovah And I dari am the Ishak. Dan Jacob's saya adalah Jehovah. Allah Jehovah dari Yakub. Okay. Then he Maka was Musa sangat very much terguncang by oleh the karena identity of the identitas person dari who's now appearing orang before yang him, muncul di hadapannya, what to do. mengatakan apa yang Then harus dilakukan. the Lord Jesus, Kemudian Jehovah, Tuhan Yesus Allah commanded Jehovah him memerintahkan dia by saying dengan this, mengatakan "You ini, Moses, now kamu I'm Musa, gonna give you a job sekarang to do. aku akan memberimu pekerjaan Now, untuk dilakukan. You see Sekarang in kamu the land lihat of Egypt, di tanah Mesir, those your people orang-orang now kaummu under sekarang the di severe bawah persecution, penganiayaan berat, tortured by them. disiksa oleh mereka Now, sekarang. they need to be Mereka delivered harus from dibebaskan Egyptian dari captivity. kekuasaan Mesir. You are the person Kamu adalah who will orang-orang yang do akan this melakukan untuk on orang-orang behalf of ini. these people. See, chapter 3 says, Pasal 3 mengatakan hal itu.
then he was very Kemudian dia scared sangat takut about that tentang mandate. amanat He was tersebut. very Dia reluctant sangat to do enggan that. untuk melakukan hal itu. He said, Dia bilang, I cannot. aku tidak bisa. When he say, Ketika I dia cannot, bilang, sir, aku then tidak bisa what melakukan would be itu, the feeling of apa Jesus? yang jadi perasaan Yesus? Jesus was very, I just imagine, Saya Jesus membayangkannya, was very happy with, Yesus satisfied with his sangat senang dan mentality, puas dengan kejiwaannya. because Karena there was a purpose of ada tujuan dari 80 years training. 80 tahun dalam pelatihan. He said, Lord Katanya Jesus, kepada Tuhan you Yesus, know who am I? Engkau tahu siapa aku? I am such a Saya hanyalah forgotten orang yang man. terlupakan, And dan even bahkan I saya cannot tidak even dapat visit our mengunjungi people. They mereka will dan look memandang down on rendah me aku, because I karena saya oversee idol menyembah worshiping berhala family dari members, anggota keluarga had ini, already 2 sons memiliki 2 putra out of dari that hubungan blood. darah So ini. I am not Jadi entitled saya to tidak cocok untuk hal get ini, involved in terlibat Israeli dalam community. kelompok komunitas Okay? I am Israel. out of the Saya sudah Israeli keluar community, man. dari I am komunitas a Israel foreigner. ini. Saya adalah orang I asing. am just a simple Catholic Saya in hanya Jerusalem adalah now. peternak biasa di Okay? sini sekarang. And in fear Dan of dalam that, ketakutan akan hal itu, Moses asked, Musa bertanya who kepadanya, are, when, if I go there, jika and saya pergi ke Israelis sana dan memimpin leaders, mereka, including Aaron and termasuk all Harun the dan semua elders would ask tetua me, akan bertanya hey, kepada saya, who said siapa you yang menyuruh to come over here datang ke and sini delivering dan our people? mengeluarkan kami Then semua? what should I say? Lalu apa yang harus saya katakan? Whom Dengan you talking siapa to? kamu berbicara? And Jesus Dan said, Yesus very mengatakan famous statement, pernyataannya, I am who I am. aku Remember adalah that? aku. Ingat Chapter 3 pasal verse 3 14. ayat Who I 14, am, who I am. aku That's adalah that means aku. that I am Itu artinya aku self-existent adalah Allah yang maha God. hadir. Okay? I am eternal Aku adalah God. Allah yang That means kekal. that famous I am who I am. Aku You tell adalah them. aku. Katakan itu kepada mereka. Now, starting from that moment, Mulai dari saat itu, here, that yaitu di chapter pasal 3, yang okay, ketiga, Exodus Keluaran chapter 4, pasal up until 4 6, sampai pasal 6, 4, 5, 6, pasal 4, 3 5, dan chapters, 6, yaitu 3 pasal di Keluaran, Moses, Musa okay, Moses denied menolak 7 sebanyak times, 7 kali. 7 times, 7 kali. okay, 7 times, expressing, Mengungkapkan denying dari penyangkalan ini, what Jesus dari apa asked. yang In other words, diminta that, oleh Yesus. Dengan kata Lord, lain, I cannot. dia berkata, Lord, Tuhan, I saya cannot. tidak How bisa. many times? 7 Tuhan, times. saya tidak bisa. He Berapa raised up with kali? all kinds 7 kali. of reasons. Dia memakai Say, dengan segala I macam cannot, I alasan, cannot. mengatakan, saya tidak So I am bisa. Afraid of Saya takut kembali going back to kepada my kaumku. and I am not Aku qualified tidak for that. memenuhi syarat untuk itu. Okay? I'm very Saya much sangat unqualified man. orang yang tidak to perform that berkualifikasi untuk melakukan syarat itu. That was a very much the Disitulah ada kisah keindahan, beautiful story of Moses. kisah keindahan became tentang very Musa humble man. yang menjadi orang yang sangat rendah hati. He said, I am Katanya, incapable of aku doing tidak mampu melakukan holy amanat suci mandate. ini. And then what was the Lalu answer apa jawaban of Jesus dari to Yesus Moses kepada at that time? Musa pada saat itu? What was the answer? Apa jawabannya? Yeah, don't be afraid. Jangan takut, I will be with you. aku akan That's the bersamamu. very Itu adalah comfortable, pernyataan yang sangat encouraging nyaman word. I will be dan yang memberikan semangat.
you. Aku You say, akan I bersamamu. cannot even talk. Bahkan dia bilang, a good aku speaker. tidak orang yang pandai Jesus said, berbicara. I will have your Maka brother Yesus Aaron berkata, will aku speak akan on membantu behalf of you. engkau. Harun akan Don't worry berbicara about the atasmu. way of talking. Jangan khawatir dengan cara I will engkau be berbicara. with you. Aku This is a akan very bersamamu. powerful promise. Itu adalah janji Even yang to sangat you teguh and me. dari Tuhan Yesus. Amen. Bahkan untuk saudara Jesus dan said, saya. I will be with you. Yesus berkata, aku akan bersamamu. So I always meditating Saya selalu merenungkan God's janji promise, Tuhan ini applying to my life. berlaku untuk hidupku. Even before I standing Bahkan here sebelum saya berdiri for di these sini lectures, untuk pelajaran ini, I always saya selalu am menerima confirmed perkataan by the Lord ini Jesus. dari Tuhan Yesus. Pastor Wang, Pastor don't Wang, be afraid of. janganlah takut. I will be Saya with you akan in bersamamu the same way. dengan cara Okay? yang I sama. will open your mouth Saya akan membuka and mulutmu you dan will say, kamu akan that's not berkata, what you are saying. bukan dari perkataan This is what dirimu, I am saying ini adalah apa yang saya katakan because I've been kepadamu, with you karena aku sudah and I bersamamu will be with you all the time. So don't sepanjang waktu. forget this. Jadi jangan God's lupakan promise ini, to janji Moses. Tuhan Okay? kepada Musa. Moses was very encouraged, Musa merasa stimulated out of the semangat, promise. terdorong dari janji Here. ini. So starting here, Jadi mulai dari Keluaran ini, chapter 7, pasal all the way 7 to 11 sampai story. pasal 11. So out of that promise, Dari janji out of that itu, promise, boldly dengan berani Musa Moses stood berdiri di before hadapan King Raja Firaun. So from the wilderness, Jadi which dari is, padang gurun, wilderness, okay? From the wilderness, he traveled dia all melakukan the way perjalanan to yang Egypt, sangat jauh ke Egyptian palace. istana Mesir. It's a long distance. Itu adalah jarak yang sangat jauh. Okay? Then he stood Berdiri before di hadapan King Pharaoh. Raja Firaun. That's a story Itulah starting kisahnya yang chapter dimulai 7. dari pasal 7. Now, Jesus Yesus promised berjanji Moses, kepada Musa, don't worry, jangan khawatir, have you aku akan perform membuat the sebuah miracles tulah before di hadapan Raja King Pharaoh. Firaun. So King Pharaoh Jadi Raja will Firaun be afraid akan of you takut kepadamu because of your miracles. karena penampilan dari tulah yang kamu lakukan. However, Namun, first the miracles, tulah yang second pertama, miracles, tulah yang kedua, but here King Pharaoh's dari penyihir magician Raja Firaun also juga performed the same melakukan miracle. tulah yang sama. It was God's design. Tetapi itu sudah Tuhan rancangkan. How many miracles Jadi berapa banyak tulah performed before the King Pharaoh? yang dibuat di 9 hadapan miracles. Raja Firaun? 9 9 tulah. All these 9 miracles. Semua 9 tulah ini But these 9 tidak miracles berpengaruh were miracles. Also juga Egyptian magicians could perform, bisa dilakukan oleh para penyihir Mesir. and also Dan these juga miracles, tulah ini just a miracle, hanya tulah saja. not the blood, Tidak ada darah anak domba blood yang diikut sertakan. of lamb involved. No blood of lamb Tidak ada involved. darah anak Okay. domba Just yang a miracle. diikut sertakan. Hanya Just tulah saja. religious activities. Hanya ritual keagamaan. Now, here, 10th miracle Dan tulah yang ke-10 was what? adalah apa? Is the lamb sacrifice. Pengorbanan darah anak domba Paskah.
tenth miracle. That is yaitu Exodus ada chapter di Keluaran 12. All the pasal way. 12 sampai akhir. As Saat Musa melakukan Moses performed the tenth miracle, that is the tulah yang ke-10, Passover perlu lamb miracle. ada anak domba Paskah. What was happened? Hingga apa yang King terjadi? Pharaoh Raja surrendered. Firaun menyerah. Okay, King Pharaoh Raja Firaun surrendered. menyerah. Exodus, Di Keluaran that's a lamb of this chapter 12, verses 1 pasal to 12 36. ayat 1 sampai 36 Lamb, Passover tentang lamb kisah darah Okay. anak domba Then, Paskah Exodus di Keluaran 12 ayat 31 here over here. yang ada di sini. This is Pharaoh, King Pharaoh Raja Firaun surrendered. Raja Firaun menyerah. So actual deliverance Jadi itulah pembebasan yang sebenarnya of Israel. dari bangsa Israel. It was a well Itu adalah hal yang berharga designed by dirancang God oleh Tuhan. from Dari masa kapan? Masa Abraham. Okay. Tetapi It's not itu bukan dari Abraham. masa Abraham It was saja, well tetapi precisely sebenarnya designed dirancang Tuhan by God dengan luar biasa even before the sebelum masa creation. penciptaan. Okay, you write it down there. Saudara tuliskan itu Before the bahkan creation. sebelum masa penciptaan. Isn't it Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? okay? So Saya I'm mengajari teaching you, saudara, please have tolong memiliki your pandangan view, saudara, the world view, pandangan pemahaman your saudara understanding. sendiri. Okay, Sangat luas it's a wide and dan dalam deep and dan high tinggi and long dan panjang perspectives. perspektif. Not only Bukan hanya perspektif yang sempit, as not only just a narrow perspectives, okay, in the deep, dalam, high, tinggi, wide, lebar, and long. dan panjang. Long means it's a length. Panjang Length artinya means it's a history sejarah, at the time. waktu. It's long perspective. That Arti perspektif yang panjang that goes back yang to kembali ke masa before the sebelum creation. penciptaan. Before the Sebelum creation, penciptaan, God Tuhan designed merancang ini this. Now, at its pada waktu perfect yang time. tepat Now, di dalam in the kehidupan lives of Abraham and also dan in the juga lives of dalam kehidupan Moses, Musa and in the dan lives dalam of kehidupan umat Israel. all these Sebelum predesign semua ini, program rancangannya fulfilling sudah ditentukan oleh Tuhan, our eyes. menggenapi di depan You mata can see kita. Jadi saudara bisa melihatnya. Okay. I'm gonna stop Saya right akan here berhenti di sini dan saya akan continue melanjutkan pelajaran in berikutnya the next lecture.